Pagi Ibu. Selamat pagi Bu Bidan. Perkenalkan, nama saya Bidan Linda. Ibu ada keluhan apa pada pagi hari ini? Gini Bu Bidan, saya kan mau konseling. Dulu pernah anak pertama saya itu lahiran sesar. Jadi sekarang saya mau itu menanyakan tentang anak kedua saya ini apakah bisa lahiran normal atau sesar juga Bu. Baik Ibu, saya akan menjelaskan kepada Ibu ya. Baik Ibu, saya akan menjelaskan FBIS itu apa. FBIS itu melahirkan vaginam setelah pernah melakukan sesar. Ibu, saya akan menjelaskan keuntungan dari FBIS itu apa. Yang pertama itu mortalitas maternal lebih rendah. Yang kedua, proses pemulihannya lebih cepat. Yang ketiga, menurunkan resiko komplikasi operasi. Yang keempat, menurunkan resiko dampak buruk di kehamilan berikutnya. Baik Ibu, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan FBIS ini. Yang pertama itu riwayat persalinan normal sebelum sesar. Yang kedua, riwayat paritas lebih dari 2, berat janin, usia ibu, IMT ibu, obesitas memiliki keberhasilan FBIS kecil, tinggi badan ibu, jarak dengan kehamilan yang lalu. Bu, selanjutnya saya akan menjelaskan kontraindikasi dari FBIS ini. Yang pertama itu tulang panggul ibu berukuran lebih besar. Yang kedua, ukuran atau berat badan bayi normal tidak terlalu besar. Yang ketiga itu posisi bayi di dalam kandungan itu normal, yaitu kepala berada di bawah. Yang keempat, garis sayatan operasi sesar pada rahim letaknya rendah dan arahnya melintang atau horizontal. Selanjutnya ibu hanya mengandung satu bayi serta hanya pernah 1 kali operasi sesar sebelumnya dan bukan sayatan vertikal. Yang keenam, tidak memiliki kondisi kronis yang dapat membuat proses melahirkan secara normal beresiko seperti placenta previa atau fibroid. Selanjutnya, belum pernah operasi berat pada rahim seperti miomektomi untuk mengangkat tumor rahim jinak atau fibroid. Yang terakhir, belum pernah mengalami rahim robek di kehamilan sebelumnya. Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan kontraindikasi dari FBIS ini. Yang pertama, memiliki berat badan yang berlebihan hingga mengalami obesitas. Yang kedua, berusia lebih dari 40 tahun. Yang ketiga, bobot bayi di dalam kandungan mencapai lebih dari 4 kilo. Selanjutnya ya Bu, usia kehamilan itu melampaui 40 minggu. Kehamilan sekarang dan sebelumnya berjarak kurang lebih dari 18 bulan. Selanjutnya punya gangguan seperti preeklamsia atau tekanan darah tinggi selama kehamilan. Yang selanjutnya pernah melakukan persalinan sesar dengan sayatan rahim vertikal atau pernah operasi sesar lebih dari 1 kali. Yang terakhir, hamil bayi kembar 3 atau lebih. Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan kontraindikasi relatif FBIS ya Bu. Yang pertama itu perut uteri multiple seperti riwayat SC 2 kali. Yang kedua, faktor yang berhubungan dengan risiko ruptur uteri lebih dari 1%. Yang selanjutnya menjelaskan risiko FBIS ya Bu. Yang pertama itu risikonya kegagalan melahirkan secara spontan dengan sempurna. Yang kedua, ruptur uteri, perdarahan, infeksi, cacat pada bayi. Yang terakhir, histerektomi. Yang terakhir Ibu, saya akan menjelaskan persiapan FBIS itu. Yang pertama itu memutuskan melahirkan dengan FBIS. Yang kedua, siap penolong persalinan ibu. Di sini penolong harus sesuai dengan kebutuhan khusus ibu. Yang ketiga, tempat persalinan. Tempat persalinan juga harus disesuaikan dengan kondisi khusus ibu ya. Yang selanjutnya pendamping persalinan, donor darah, alat transportasi ke tempat persalinan, biaya persalinan. Yang terakhir, pengambil keputusan utama maupun alternatif, dan perlengkapan pada bayi. Ibu sudah mengerti Bu? Sudah Ibu. Atau Ibu ada yang masih ingin ditanyakan atau kurang jelas? Sudah jelas Ibu Bidan. Baik Ibu, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Jika Ibu ada keluhan atau ingin ditanyakan lagi, silakan Ibu datang ke tenaga kesehatan terdekat ya Bu. Ya.